Orang Indonesia ini juga aneh, Bu. Orang gila aja, orang gila, jelas gila loh, dianggap sebagai wali. Pernah nggak nonton di YouTube, Bu? Orang gila dianggap wali, dicium-cium tangannya sampai pantatnya pun perlu dicium juga. Ini orang Indonesia, kakinya dicium-cium. Ini orang gila ini. Gara-gara mungkin gelarnya Habib Fulan, oh karena dia Habib wali nih, maka semua orang cium tangannya, cium kakinya. Padahal jelas orang yang posisinya hilang akal, perilakunya nggak bisa jadi standar. Itu orang Indonesia. Apalagi Dajjal. Dajjal ini sakti, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Makanya kalau Dajjal datang, banyak orang yang telap imannya, hilang imannya. Maka nyebutnya Al-Masih. Dia menghapus keimanan, bukan hanya menghapus kesolehan dan ketakwaan, iman semua orang hilang. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Saya ingin ingatkan lagi, disunnahkan kita berdoa sebelum salam. Adapun di antara doanya itu adalah doa yang paling terkenal, yakni Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Atau di lafaz matan yang lain yang mungkin beda-beda dikit, sama saja itu, karena memang ada beberapa riwayat tentang ini. Misal kita bacakan yang pertama, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min azabil qabri, dari azab kubur atau siksa kubur, wa min azabin nar, dan siksa neraka. Jadi ada kalimat wa min azabi jahannam, ada yang wa min azabin nar, sama semua itu. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Udah jelas kalau kita hidup itu banyak fitnahnya, banyak ujiannya, tapi kadang-kadang udah mati aja fitnahnya masih ada. Atau lagi hidupnya harum banget, pas sudah mati muncul fitnah terhadap yang bersangkutan. Jadi omongan orang setelah mati misalnya, jadi omongan berkepanjangan lagi. Ini saya ambil perumpamaan begitu. Tapi yang terpenting juga adalah permintaan yang terakhir, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal, atau wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah, dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1377, Sahih Muslim nomor hadis 588, Sahih muttafaqun alaih. Mengapa kalimatnya wa min fitnatil masihid dajjal? Al-Masih sama gelar dengan Nabi Isa. Nabi Isa gelarnya Al-Masih, Dajjal juga gelarnya Al-Masih. Ini sama maknanya tapi beda esensi nilainya. Secara lugawi maknanya sang penghapus. Kalau Dajjal penghapus kebenaran, penghapus keimanan, banyak orang yang ketemu Dajjal hilang imannya karena lebih percaya sama Dajjal. Orang Indonesia ini juga aneh, Bu. Orang gila aja, orang gila, jelas gila loh, dianggap sebagai wali. Pernah nggak nonton di YouTube, Bu? Orang gila dianggap wali, dicium-cium tangannya sampai pantatnya pun perlu dicium juga.
Ini orang Indonesia, kakinya dicium-cium. Ini orang gila ini. Gara-gara mungkin gelarnya Habib Fulan, oh karena dia Habib Wali nih, maka semua orang cium tangannya, cium kakinya. Padahal jelas orang yang posisinya hilang akal, perilakunya nggak bisa jadi standar. Itu orang Indonesia. Apalagi Dajjal. Dajjal ini sakti, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Makanya kalau Dajjal datang, banyak orang yang telap imannya, hilang imannya. Maka nyebutnya Al-Masih. Dia menghapus keimanan, bukan hanya menghapus kesolehan dan ketakwaan, iman semua orang hilang. Apalagi zaman itu akan didahului dari kemarau 3 tahun. Tahun pertama dikurangi 1/3 hujan dari kadar pada umumnya. Tahun kedua dikurangi 2/3 hujan. Tahun ketiga tidak ada hujan sama sekali. Bayangkan kalau setahun penuh nggak ada hujan, kering semua. Dan kata Nabi, tak ada satupun daun hijau, semuanya kering. Boro-boro mau nonton TV bu, listrik padam semua, nggak ada yang bisa hidup sumber daya. Duit banyak, triliunan, nggak bisa dimakan. Siapa yang mau makan kertas? Nggak ada gunanya. Itu zaman itu. Nah Dajjal datang, setiap kota akan didatangi 40 hari 40 malam. Banyak orang yang mendaftar menjadi pengikut Dajjal. Maka Dajjal disebut dengan gelar Al-Masih Ad-Dajjal, karena dia akan menghapuskan keimanan. Nah lawannya Dajjal siapa? Al-Masih Al-Mau'ud, Al-Masih yang dijanjikan. Siapa? Isa bin Maryam. Itu lawannya nanti. Umar sempat izin sama Nabi, ya Rasul, kalau Dajjal muncul, izinkan saya menghunus pedang melawan Dajjal. Kata Nabi, kamu tidak akan bisa mengalahkan Dajjal. Enggak akan bisa. Mau sahabat apapun enggak bisa. Cuman satu yang bisa mengalahkan Dajjal, yakni Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Itu yang bisa mengalahkannya. Dan ini perkara iman, wajib kita meyakininya. Jadi yakin bahwasanya Dajjal akan ada itu perkara iman. Yakin bahwasanya Nabi Isa lah yang mengalahkan Dajjal itu perkara iman, pasti terjadi. Makanya sering saya sampaikan begini, Yahudi Israel nggak mungkin kalah oleh kita. Jadi sederhanakanlah berpikir, netralkanlah emosi kita, jangan berlebih-lebihan, matangkan cara berpikir kita. Israel nggak mungkin kalah, karena kalau Israel kalah kiamat bu, nggak lama lagi. Nah ini yang harus kita pahami, Yahudi itu nggak mungkin kalah. Makanya bagus ibu-ibu sudah matang emosinya. Saya nggak kebayang anak-anak muda yang nonton kekerasan Israel terhadap Muslim jalur Gaza Palestina, mendidih darah kan? Mendidih nggak bu? Anak kecil digituin, ada yang putus kakinya kan begitu? Perempuan dianiaya, orang sholat digebukin, mendidih nggak? Mendidih rasanya. Untung kita sudah matang dan tua, bisa kita atas dengan istighfar. Nah bagaimana dengan anak muda? Begitu ditontonkan begitu, muncul heroismenya. Saya akan bela saudara saya di Palestina. Sebatas itu bagus. Orang nggak perlu jadi muslim untuk membela Palestina, cukup dia jadi manusia. Betul nggak kira-kira? Walau entah apa agamanya, kalau dia betul manusia, pasti dia akan membela Palestina. Karena itu kan kejahatan kemanusiaan. Tapi hati-hati dengan dimanfaatkan orang. Begitu semangat heroisme ingin berjihad membela Palestina, lalu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan. Entah untuk kepentingan politik,
Entah untuk kepentingan ideologi, kelompok radikal kan merekrut anggota pakai cara begitu, atau untuk kepentingan motif ekonomi. Sini loh, kalau mau jihad bela Palestina nyumbang sekian. Orang kan karena demi Palestina nyumbang, padahal nggak nyampe kepada saudara yang di Palestina, tapi kepada kelompok jaringan tertentu. Kan banyak di Bandar Lampung beberapa tahun yang lalu yang kotak infak yang ratusan yang di rumah-rumah makan yang disita Densus 88, katanya untuk donasi, katanya buat zakat infak sodako, ternyata untuk kepentingan jaringan teroris. Hati-hati. Ini saya ambil contoh sederhana. Nah, mengapa saya ingin ingatkan, Israel nggak bisa kalah kalau sekarang, karena kalau dia kalah sekarang ya kiamat, nggak lama lagi. Nah, ini yang membuat kita harus berpikir bijak, berpikir normal. Kita peduli wajib, solidaritas harus. Itulah mengapa negara kita tidak pernah mendukung Israel kan. Indonesia dari zaman Soekarno, Pak Soekarno, Pak Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi tidak pernah mendukung Israel. Semua mendukung Palestina. Makanya kita bersyukur punya bangsa Indonesia, punya negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak pro kepada penjajah, tapi pro kepada yang terzalimi, yang terjajah. Ini penting. Tapi jangan sampai kita emosi yang berlebihan, karena memang Israel nggak mungkin kalah, itu takdir. La tufsidunna fil ardi marratain. Mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi itu 2 kali. Nah, begitu mereka berbuat kerusakan yang kedua, yang sekarang ini, wala ta'alunna uluwan kabira. Yahudi Israel itu kata Allah, mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Sombong banget, ya iyalah. Siapa yang bisa ngalahinnya, Bu? Arab Saudi kalah, Iran udah ketar-ketir nih. Siapa yang bisa ngalahin dia? Negaranya kecil, tapi negara Arab tuh nggak ada yang berani secara langsung. Yang paling berani cuman Iran kan sekarang ini berkonfrontasi kepada Israel. Mereka akan betul-betul menyombongkan diri. Nah, sampai Dajjal muncul. Setelah Dajjal muncul dan menjajah, semua bangsa-bangsa di dunia ini kalah sama Dajjal. Bukan cuman Indonesia, bukan cuman negara-negara di Timur Tengah. Amerika kalah. Amerika tuh kalah. Eropa kalah, Afrika kalah, Cina kalah. Yang paling hebat Dajjal itulah. Sampai kemudian Nabi Isa memimpin pasukan, Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Termasuk dihukumnya umat Yahudi. Mereka nyumput di balik batu-batu ngomong, ada Yahudi di belakang saya, selesaiin. Nyumput di balik pohon-pohon ngomong. Baru kemudian mereka akan dihukum atas kejahatan itu. Kadang-kadang kalau kita membaca hadis-hadis begini, kita jadi sadar. Jadi jangan terbawa emosi, jangan mau dipancing orang. Jangan mau dipancing orang. Dipanas-panasin isu Palestina, ujung-ujungnya membenci negara sendiri. Kan aneh ya, Bu? Apa alasannya benci sama negara sendiri? Indonesia nggak mau nyerang Israel, boro-boro nyerang Israel, Bu. Kita ngurusin OPM aja repot, bukan main. Iya nggak kira-kira? Boro-boro, remek-remek kita mau nyerang negara orang. Ya kita harus berpikir normal. Jadi yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia hari ini, negara Indonesia hari ini, bukan nyerang Israel, nggak mampu kita. Yang bisa kita lakukan hari ini apa? Bantuan kemanusiaan, ngirim makanan, ngirim obat-obatan, bikin rumah sakit, bikin sekolah di Palestina. Itulah yang bisa kita kerjakan hari ini. Jadi kalau ada orang yang dengan alasan membela Palestina ngajak kita benci sama negara kita sendiri, itu sudah penipuan, manipulasi. Yang itu yang harus kita antisipasi. Apalagi atas dasar motif-motif yang lainnya. Seperti yang pernah saya ceritakan, itu ada mantan narapidana terorisme ya, Bu, yang ngerampok Bank BRI Bulukerto Gading Rejo Pringsewu. Itu kan gara-gara nonton video Palestina Israel. Gara-gara itu diajak jihad, oke dia gabung. Ternyata bukan jihad ke Palestina,
ngerampok bank. Mengapa dia ngerampok bank? Diomongin begini, kita butuh ongkos ke Palestina itu. Nah, untuk ngumpulin ongkos itu kan susah kalau cuma nabung, nggak cukup. Kita rampok aja tuh bank. Bank itu kan punya togut, punya rejim Indonesia. Itu kan punya orang kafir. Halal kita rampok. Nah, kan begitu. Merampoklah Bank BRI Bulukerto itu. Bukannya jihad, malah menjadi narapidana. Ini contoh. Setelah dia ngobrol sama saya tuh ketipu benar Ustadz, kata dia. Saya mah mikirnya pokoknya jihad aja, bela saudara di Palestina. Nggak pernah berangkat ke sana, yang ada suruh ngerampok. Ecek-ecek jadi Robin Hood, perampok budiman ya Bu. Kata dia nanti uangnya itu Ustadz, selain buat ongkos kami jihad, separuhnya mau kami bagikan ke para fakir miskin. Kamu Robin Hood juga, kata saya. Ternyata belum sempat dibagi-bagi, Bu, udah ketangkep. Nah, ini contoh sederhana. Jadi yang kita lakukan sekarang bagaimana? Menyaksikan jahatnya Yahudi, jahatnya Israel, bahkan nanti jahatnya Dajjal. Yang bisa kita lakukan adalah berlindung kepada Allah. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tidak akan keluar Dajjal selama kita masih berdoa kepada Allah untuk berlindung. Selama khotib Jumat masih menyebut Dajjal. Makanya saya, Bu, setiap Jumat kalau khutbah, doa saya di khutbah kedua itu selalu wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu selalu saya sebut doa ini di khutbah saya. Mengapa? Saya takut betul Dajjal muncul di zaman kita. Gimana Bu kalau nggak makan? Berminggu-minggu kita nggak makan, tiba-tiba Dajjal datang ke rumah saya. Suparman keluar, ini ada pecel lele. Nah, kan sama es cendol misalnya. Hilang iman, Bu. Saya mah nggak mau ngukur orang, ngukur diri saya. Emang sanggup saya selamat dari fitnahnya Dajjal? Makanya itulah perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi ketika umatnya terlena dengan fitnah Dajjal. Jadi ini yang harus kita antisipasi, yang harus kita hindari dengan cara memperbanyak doa. Setelah mengucapkan doa itu, kemudian kita baru assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan ke kiri. Walaupun doa setelah tasawuf akhir, setelah sholawat di tasawuf akhir, sebelum salam itu ada juga versi keduanya. Kalimatnya begini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga doa tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor hadis 834. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Belum lagi kita berbuat zalim sama orang, sebenarnya kita terlalu banyak menzalimi diri kita sendiri. Zulman katsira, dengan kezaliman yang sangat banyak. Kita kan berbuat dosa itu zalim dengan diri sendiri. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu kan zalim dengan diri sendiri. Contoh ya, gara-gara zaman modern. Kalau zaman dulu cukup orang nikah, ijab kabul, mengundang tetangga sekitar. Gara-gara zaman modern harus pakai taruh 70 unit umpama ya, harus pakai puade, harus pakai hiasan, balon-balon, bunga-bunga. Ada yang gengsi pakai bunga plastik, bunga beneran, kan begitu. Banyak pernak-pernik yang akhirnya bengkak. Modal cuma 50 juta, habis pesta 250 juta. Itu apa namanya? Menzolimi diri sendiri. Nah, banyak dalam hal apapun kita berlebih-lebihan. Berbuat dosa itu menzolimi diri sendiri. Nonton seharian, menzolimi diri sendiri. Ada ibu-ibu itu main game Mobile Legend, Bu. Ibu-ibu main Mobile Legend, enggak ngurus lakinya lagi. Sampai kata lakinya, mau tidur bareng aja main Mobile Legend dulu dia itu.
Nanti kan zolim, dia zolim pada suami, menzolimi diri sendiri. Makanya ini bagus juga doa diamalkan. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah dosaku, maghfiratan min indika, dengan ampunan yang ada di sisi, karena ampunan Allah itu luas sekali. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini juga kita bisa bacakan. Selanjutnya ada versi yang ketiga. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Ini ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa-dosaku yang telah lalu, dosa-dosaku yang kemudian, wa ma asrartu, dosa-dosaku yang kusembunyikan, wa ma a'lantu, yang aku tampakkan. Kan dosa itu banyak yang nampak atau banyak yang tersembunyi, Bapak Ibu? Ya tersembunyi ya. Apalagi dosa ustadz, Bu, banyak yang nyumput dosanya. Karena kalau ustadz ketahuan semua dosanya, nggak ada lagi yang mau dengerin ceramahnya nanti. Itulah mengapa salah satu pelajaran agama yang diajarkan oleh seorang penyampai adalah semua orang berdosa. Jadi jangan sampai ada klaim orang suci, nggak ada. Ketika orang mengklaim dirinya suci, saya suci, wajib diikuti, itu sudah sesat dan menyesatkan. Manusia ditakdirkan tidak suci kecuali yang disucikan oleh Allah, dan yang disucikan oleh Allah cuma Nabi, maksum soalnya. Kalau kita enggak maksum. Kemudian yang berikutnya, wa ma asraftu, apa yang berlebih-lebihan. Nah, wa ma asraftu ini, kita ini banyak dosa itu karena sesuatu yang berlebih-lebihan, sesuatu yang melampaui batas. Wa ma anta a'lamu bihi minni, termasuk dosa-dosa yang hanya Engkau saja yang lebih tahu ya Allah ketimbang saya. Nah, kita ini ada dosa, Bu. Kita sendiri enggak nyangka kalau itu dosa, enggak pernah terpikirkan oleh kita kalau itu dosa. Tapi Engkau yang lebih tahu kalau itu dosa daripada aku. Kita nyebut sedemikian rupa. Antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Engkau yang paling awal dan tidak ada yang lebih awal daripada Engkau, dan Engkau yang paling akhir, tidak ada lagi yang lebih akhir daripada Engkau. Makanya Allah itu yang awal dan tidak ada permulaan. Allah itu awal, Bu, tidak ada permulaan. Allah itu akhir, tidak berpenghabisan. Ngerti gak kira-kira? Kalau awal saja, yang paling awal masuk masjid ini tadi siapa? Ingat gak, Bu? Siapa yang pertama kali masuk mau pengajian tadi? Bu siapa? Oh, Ibu ya, di paling belakang. Nah, ketika beliau dikatakan paling awal datang pengajian Aisyah, tapi maaf Bu, nggak ada hadiahnya ya, cuma nanya aja saya, cuma nanya aja. Paling awal masuk ke masjid pengajian Aisyah, pasti bisa kita tanya lagi, jam berapa? Jam 1 kah? Jam 12 kah? Jadi apa yang kita katakan awal itu ada permulaan. Tetapi Allah itu awal tanpa permulaan. Jadi jangan pernah bertanya tahun berapa Tuhan ada ya. Jangan tanya begitu, Bu. Musyrik kita, Bu, kafir. Kira-kira Tuhan itu hadir di alam ini kira-kira bulan apa, tahun berapa tahun sebelum Masehi misalnya. Enggak begitu. Jadi awalnya itu tanpa permulaan, Bu. Akhirnya tak berpenghabisan. Itulah Allah Azza wa Jalla. Itulah mengapa kita orang muslim enggak berani mempersonifikasikan Tuhan. Enggak berani. Itu bahasanya ketinggian ya. Enggak berani memberikan gambar Tuhan itu seperti manusia. Enggak berani. Karena mengapa? Saking mahanya Allah Azza wa Jalla. Makanya kita enggak berani melukiskannya. Jangankan melukiskannya, mikirin zatnya saja gila kita, karena nggak mungkin nyampe. Cuman kalau ibu-ibu penasaran, sabar. Penasaran nggak? Sabar. Kalau penasaran tunggu mati dulu, Bu. Udah mati di akhirat, oh itu toh. Makanya Nabi tidak berani membicarakan zatnya Allah. Jadi sekali lagi,
Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Sahih Muslim 771. Ini juga doa yang dibaca oleh Nabi sebelum salam, setelah sholawat pada duduk tasyahud akhir. Baik, kemudian yang berikutnya Nabi mengucapkan salam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Nabi menyudahi salatnya dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Sesungguhnya Nabi mengucapkan salam ke kanan dan ke kirinya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau bisa pandangan mata melihat yang di belakang, walaupun bahu ini jangan digerakkan, cukup kepala saja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi nggak perlu begini ya, jadi jangan begini. Jadi kepalanya saja yang ditolehkan, sempatkan melihat ke kanan ke kiri dan tampak terlihat kalau ada yang di belakang kita. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud 996 dan At-Tirmidzi 295. Dan bolehkah sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Boleh juga, nggak apa-apa. Cuman bacaan paling minimalnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Boleh juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengapa wabarakatuhnya nggak dipakai oleh sebagian besar ulama? Memakai yang lafaz pendek saja, assalamualaikum warahmatullahi, agar cepat. Karena begini, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Antara salam ke kanan dan ke kiri itu kalau bisa jangan kelamaan. Mengapa nggak boleh kelamaan? Makmumnya duluin nantinya. Jadi kalau imam begini, assalamualaikum warahmatullahi, lama betul, beberapa detik baru ke kiri. Makmum itu udah duluan ke kiri. Akhirnya makmum keluar dari sholat mendahului imam. Sholatnya makmum memang nggak batal, karena ngapa? Salam ke kanannya masih duluan imam, salam ke kirinya yang duluan makmum. Tapi makmum bisa kehilangan pahala sholat berjamaah. Gara-gara apa? Salam ke kirinya mendahului imam. Yang suka mendahului imam itu siapa? Anak-anak, ya nggak kira-kira? Anak-anak itu begitu, belum selesai imam udah duluan dia ke kiri, itu anak-anak. Ya, kalau orang tua jangan sampai kayak anak-anak. Makanya disunnahkan setelah salam ke kanan langsung ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Jadi nggak pakai wabarakatuh agar nyambung ke salam ke kiri tersebut. Itu maksudnya. Baik, sampai di sini kita buka dulu tanya jawab. Saya persilahkan.